IKU 2 ini adalah mahasiswa berkegiatan atau meraih prestasi di luar program studi. Jadi ada beberapa kriteria Bapak Ibu, yaitu kriteria MBKM dan juga kriteria prestasi. Untuk IKU 2 spesifiknya adalah presentase mahasiswa S1 dan D4, D3, D2, D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar prodi atau meraih prestasi. Penjelasan umumnya, mahasiswa yang tercakup ini adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester 2022 genap dan semester 2023 ganjil. Ini semester antara juga diperhitungkan ya Bapak Ibu, jadi ada 3 semester 2022 genap, 2022 antara, dan 2023 ganjil. Ini yang harus Bapak Ibu isi untuk IKU 2023 ini adalah 3 semester tersebut. Kemudian di dalam perhitungan ini adalah tidak termasuk dalam perhitungan prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi seperti misalnya kedokteran, kebidanan, dan juga keperawatan. Ini nanti tidak akan terhitung di penyebut IKU 2, tetapi di pembilangnya saat ini masih terhitung Bapak Ibu karena memang ada beberapa perguruan tinggi yang dia masih mendatakan program pendidikan profesi ini di MBKM. Kemudian yang dihitung untuk jumlah SKS-nya ini adalah 20 SKS per semester di luar program studi. Jadi ada batas minimal yang dapat dihitung paling sedikit 10 SKS untuk mahasiswa S1, D4, D3, dan 5 SKS untuk mahasiswa D1 dan D2 per semester. Jadi pengakuan SKS tadi yang batas minimal tadi Bapak Ibu 10 SKS untuk mahasiswa S1, D4, D3 dan 5 SKS untuk D1 dan D2 ini hanya untuk semester reguler saja. Artinya untuk semester 2022 genap dan 2023 ganjil. Sedangkan untuk semester antara yaitu semester 2022-3 ini tidak ada batas minimum jumlah SKS yang perlu dikonversi. Jadi semua SKS yang dikonversi di semester 2022 antara ini Bapak Ibu nanti semuanya akan diakui seperti itu. Kemudian ini ada tambahan yang terbaru yaitu pertukaran pelajar internal. Pertukaran pelajar internal ini maksudnya adalah pertukaran pelajar di dalam satu perguruan tinggi yang sama tetapi di luar prodi tempat mahasiswa tersebut terdaftar. Jadi pertukaran pelajar antar prodi tetapi masih di dalam satu perguruan tinggi yang sama. Untuk pertukaran pelajar internal ini Bapak Ibu nanti akan dikonversi nanti akan didatakan juga per mata kuliahnya. Jadi mahasiswa ini wajib mengambil KRS atau kelas perkuliahan dengan mengambil kelas dan mata kuliah di luar prodi mahasiswa tersebut terdaftar, seperti itu. Untuk mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK seperti Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan ini tidak termasuk dalam perhitungan Bapak Ibu. Jadi jika ada mahasiswa yang melakukan pertukaran pelajar antar prodi, tetapi ternyata pertukaran pelajarnya adalah mata kuliah Pancasila, nah itu tidak terhitung Bapak Ibu. Jadi selain mata kuliah MKWK nanti akan terhitung. Kemudian ada tambahan juga, ini adalah mahasiswa inbound. Mahasiswa inbound ini adalah mahasiswa yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar di luar perguruan tinggi atau pertukaran pelajar eksternal. Jadi misalnya PTA dia melakukan pertukaran pelajar di PTB, maka nanti di PTB mahasiswa tersebut akan terhitung sebagai mahasiswa inbound Bapak Ibu. Nah, itu juga wajib didatakan di PTB. Di PTA dikonversi nilai mahasiswanya, tetapi di PTB nanti didatakan dia sebagai mahasiswa inbound. Seperti itu. Kemudian ada kriteria tambahan juga untuk berprestasi. Ini adalah berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara 1 sampai dengan 3 pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, dan juga tingkat provinsi. Jadi minimal adalah tingkat provinsi.
Kemudian untuk kepesertaan pada kompetisi tingkat internasional ini diberikan nilai tambahan atau bobot tambahan. Asalkan ini dapat dibuktikan dengan mekanisme seleksi yang ketat. Nah, ini Bapak Ibu artinya untuk tingkat internasional peserta saja itu akan dapat poin Bapak Ibu. Jadi untuk tingkat internasional sebenarnya baik peserta maupun juara ini tetap mendapatkan pengakuan. Kemudian ada tambahan yaitu terkait dengan karya mahasiswa, yaitu mahasiswa yang memiliki karya yang digunakan di dunia usaha, industri, dan masyarakat, tetapi bukan merupakan hasil dari kompetisi. Untuk karya, perguruan tinggi harus mengeluarkan SK karya. Jadi SK karya mahasiswa ini harus didampingi atau harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi asalnya. Kemudian ada juga parameter yaitu mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional. Untuk karya dan sertifikasi kompetensi internasional ini, Bapak Ibu, ini adalah kriteria baru untuk prestasi. Semua pendataan prestasi ini nantinya akan didatakan di Simkat Mawa. Jadi baik mahasiswa atau dosennya itu didatakan dari Simkat Mawa, Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu itu mendatakan prestasi di Neofeeder, di aktivitas mahasiswa di Neofeeder, tetapi sekarang untuk prestasi semuanya didatakan di Simkat Mawa Bapak Ibu. Jadi IKU sudah tidak mengambil lagi prestasi yang didatakan di Neofeeder, tetapi hanya mengambil prestasi yang didatakan di Simkat Mawa. Kemudian di Simkat Mawa juga semua prestasi ini akan diverifikasi oleh tim Simkat Mawa. Jadi yang kita gunakan di IKU hanyalah yang sudah terverifikasi oleh Simkat Mawa. Seperti itu. Kemudian ini untuk formulanya yang terbaru Bapak Ibu, di mana ada 3 formula utama. A, ini adalah jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kriteria minimal. Artinya A ini adalah mahasiswa yang mengikuti MBKM, baik MBKM internal di luar prodi maupun MBKM eksternal di luar perguruan tinggi, baik fleksib ataupun mandiri yang diadakan sendiri oleh perguruan tinggi ataupun fleksib yang diadakan oleh kementerian seperti itu. Dibagi dengan X, X ini adalah jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar prodi. Artinya X ini adalah jumlah mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM, yaitu mahasiswa aktif semester 5 ke atas. Artinya mahasiswa yang sudah menempuh dia minimal semester 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan X. Sedangkan formula yang kedua yaitu B. B ini adalah jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran pelajar eksternal sesuai dengan kriteria minimal. Untuk mahasiswa inbound, Bapak Ibu, di sini memang formulanya X, tetapi kemarin ada perubahan bahwa formula mahasiswa inbound ini adalah formulanya mahasiswa outbound atau mahasiswa di perguruan tinggi tersebut yang menjalankan MBKM seperti itu. Karena kendalanya nanti jika dibagi dengan X akan terlalu kecil nilainya Bapak Ibu karena kan mungkin mahasiswa inbound tidak begitu banyak. Jadi jika dibagi X mungkin nilainya akan sedikit sekali. Jadi karena itu sekarang untuk mahasiswa inbound ini dibagi dengan mahasiswa outbound atau mahasiswa yang menjalankan MBKM di perguruan tinggi tersebut. Kemudian untuk formula yang terakhir yaitu C. C ini adalah jumlah prestasi oleh mahasiswa, baik prestasi kompetisi, karya, ataupun sertifikasi internasional dibagi dengan Y. Y ini adalah total jumlah mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif ini maksudnya adalah mahasiswa yang dia statusnya aktif atau status HKM-nya aktif dan juga kampus merdeka pada semester 2022 genap dan semester 2023 ganjil. Jadi untuk formula A dan B, Bapak Ibu untuk MBKM ini yang dihitung adalah mahasiswanya, tetapi yang C atau prestasi ini adalah yang dihitung adalah jumlah prestasinya, bukan jumlah mahasiswanya. Kemudian ini ada pembobotan. Di sini ada formula K ini
Nah, K ini adalah matriks bobot atau pembobotan yang dilakukan profesional berdasarkan jumlah SKS. Jadi untuk bobotnya kurang lebih adalah seperti ini Bapak Ibu, misalnya mahasiswa tersebut menempuh 10 SKS, maka bobotnya adalah 10/20 seperti itu. Dengan bobot maksimal, maaf untuk saat ini bukan per semester ya Bapak Ibu yang kita hitung, tetapi untuk bobotnya nanti maksimal adalah 2 untuk 2 semester seperti itu. Kemudian ini adalah matriks bobot prestasi. Ini diturunkan sesuai dengan tingkatnya, apakah dia internasional, nasional, dan provinsi, dan juara 1, juara 2, ataupun juara 3. Untuk kriteria paling tinggi atau bobot paling tinggi itu ada di tingkat internasional dan juara 1. Kemudian untuk peserta internasional juga diakui bobotnya yaitu 0,7. Sedangkan untuk karya dan sertifikasi internasional nanti juga ada pembobotan Bapak Ibu. Bobotnya adalah 1. Seperti itu.